Kenapa daging babi haram dalam Islam? Yuk kita kunjungi dulu nih kampung ular karena babi merupakan kesukaan ular. Mari kita ke kampung ular. Halo Turki, selamat datang di kampung ular. Hai ular, aku mau datang ke sini. Katanya kalian mau bersantap babi ya? Iya Turki, apakah daging babi boleh? Kalau dalam Islam, daging babi itu diharamkan. Kau pengen tahu nggak alasannya? Apa Turki alasannya? Gini ya penjelasannya. Daging babi dianggap najis dalam Islam dan mengkonsumsinya dilarang sesuai Al-Quran maupun hadis. Contoh ayat Al-Quran yang melarang babi tercantum dalam Al-Maidah ayat 3 dan An-Nahl ayat 115. Makan daging babi menyebabkan banyak penyakit bagi manusia dan dapat dengan mudah menular ke manusia lainnya. Babi dapat mencerna dan memakan apa saja, termasuk kotorannya, sehingga bisa menyebabkan tubuh manusia lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. Menurut kepercayaan Islam, memakan daging babi dapat merusak kesucian karena dianggap tidak suci. Islam sangat menekankan kebersihan dan kemurnian karena dianggap setengah agama dalam Islam. Konsumsi sesuatu yang najis melanggar aturan kebersihan itu. Nah, ini adalah beberapa bahaya ketika kita memakan daging babi. Trichinosis. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), Trichinella spiralis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing gelang. Ini ditularkan melalui konsumsi daging babi yang kurang matang atau mentah yang mengandung parasit. Sakit perut, diare, demam, dan nyeri otot adalah beberapa gejalanya. Dalam kasus yang parah dapat menyebabkan gagal jantung atau gagal napas. Kemudian dapat menimbulkan keracunan makanan. Layanan Inspeksi dan Keamanan Pangan (SIS) menyatakan Salmonella, E. coli, dan Listeria hanyalah beberapa bakteri yang dapat mencemari daging babi dan menyebabkan keracunan makanan pada manusia. Gejala yang timbul bisa berupa diare, muntah, demam, dan kram di perut. Kemudian ada hepatitis E. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan virus hepatitis E yang merupakan penyebab penyakit hati dapat tertular dengan memakan daging babi matang atau setengah matang. Juga terdapat pada daging babi. Demam, kelelahan, dan penyakit kuning adalah gejalanya. Kemudian ada resistensi antibiotik. WHO juga menyatakan bakteri resistensi antibiotik dapat muncul akibat penggunaan antibiotik dalam produksi babi yang kemudian dapat ditularkan ke orang yang mengkonsumsi produk babi. Ini mungkin membuat penggunaan antibiotik untuk mengobati infeksi menjadi lebih menantang. Kemudian adanya tinggi lemak jenuh. Laporan Asosiasi Jantung Amerika atau AHA menyebutkan lemak jenuh yang banyak terdapat pada daging babi meningkatkan risiko penyakit jantung dan penyakit lainnya. Gimana? Apakah kalian sudah mengerti? Terus kemudian apalagi Truki? Ya, nanti ada sekitar 7 lagi ya yang saya harus jelaskan sama kamu ular, biar kamu tidak mengkonsumsi daging babi. Tingginya kolesterol. Masih menurut AHA, daging babi mengandung banyak kolesterol yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian menyebabkan kanker. Sementara itu, Institut Kanker Nasional Amerika Serikat atau NIH melaporkan natrium nitrat yang dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker terdapat dalam daging babi. Oh begitu ya Truki. Jadi Islam melarang itu karena banyak penyakit di sananya ya Truki. Yap, betul. Dan ini masih ada 5 lagi menurut penelitian para ilmuwan kesehatan. Makanya kalian jangan sering-sering makan yang diharamkan oleh Islam. Kenapa? Karena
Dalam Islam, ketika ada larangan pasti banyak mudaratnya. Apakah kamu mengerti? Mengerti Tuki, kemudian apa lagi? Nah, menurut penelitian kanker dunia internasional memaparkan tingkat pemrosesan yang tinggi dan banyak produk daging babi dapat meningkatkan resiko banyak penyakit, termasuk kanker dan penyakit jantung. Kemudian ada penyakit radang usus. Risiko gangguan radang usus seperti penyakit Crohn's dan colitis ulcerativa dapat meningkat jika orang makan daging babi. Kemudian ada peningkatan kematian. Menurut sebuah penelitian, konsumsi daging babi secara teratur dikaitkan dengan risiko kematian lebih tinggi, terutama akibat kanker dan penyakit kardiovaskular menurut BMC Medicine. Kemudian adanya flu babi. CDC menjelaskan daging babi yang dimasak kurang matang atau dimakan mentah dapat membuat manusia terkena virus flu babi yang terdapat pada babi. Demam, batuk, dan masalah pernapasan adalah beberapa gejalanya. Kemudian daging babi juga mengandung cacing pita. Infeksi cacing pita pada daging babi dapat menyebabkan penyakit yang menyerang manusia. Mual, diare, sakit perut, dan penurunan berat badan adalah gejala dalam keadaan ekstrim. Cacing pita dapat merusak organ vital seperti hati, paru-paru, dan otak. Jadi, setidaknya itulah gambaran mengapa Islam melarang sepenuhnya penggunaan daging babi untuk semua umatnya. Fakta-fakta yang disebutkan di atas terbukti secara ilmiah. Jadi, daging babi yang dimasak kurang matang atau dimakan mentah dapat membuat manusia terkena virus flu babi. Gimana? Apakah kalian mengerti? Oh begitu ya Truki ya. Ngeri juga ya Truki ya. Kalau misalkan begitu ternyata banyak juga dampak negatifnya. Ya betul. Untuk itu agama Islam melarang umatnya untuk memakan daging babi. Jadi gimana? Apakah kalian mengerti atau mau mengkonsumsi daging babi lagi? Enggak Truki, itu sudah mengerti. Jadi saya sekarang karena pengen sehat, saya tidak mau makan daging babi lagi. Bagus, bagus. Gimana jadi kalian sudah mengerti semuanya? Sudah Truki, makasih ya atas penjelasannya. Baiklah kalau gitu, kalau kalian sudah mengerti, ingat jangan lupa ya. Like, komen, dan subscribe ya. MyNew 99 ya. Jangan lupa karena di MyNew ini kita akan terus belajar tentang agama Islam ya. Kalau gitu Tuki pamit ya teman-teman ya. Baik Tuki. Sahabat Tuki pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.